Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah bahasa Melayu. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Arsya Widyadana dengan nomor presensi 16. Saya Rizka Nurhidayah dengan nomor presensi 17. Saya Akmalia Jesa dengan nomor presensi 18. Saya Ardan Aditama dengan nomor presensi 19. Baik, bisa kita lanjut dengan pengantar. Sejarah bahasa Melayu mengalami perkembangan dalam proses penelitiannya yang diakibatkan oleh adanya prospek historis yang telah terbuka dengan terbacanya sejumlah prasasti pada abad ke-7. Hal ini menunjukkan fakta bahwa untuk mengkaji lebih lanjut perihal sejarah bahasa Melayu menurut Ateo, perlu adanya pemecahan sandi terhadap prasasti. Peran prasasti ini dianggap penting bagi keberlangsungan pengkajian sejarah Melayu. Kemudian ada faktor yang memengaruhi pengkajian bahasa Melayu karena pada awalnya sejarah bahasa Melayu itu hampir tidak pernah merupakan subjek penelitian ilmiah. Bahkan pada saat linguistik pada umumnya merupakan suatu ilmu yang bersifat historis, padahal sebenarnya tidaklah sukar menentukan sebab yang menunjukkan mengapa bahasa Melayu selama ini digaji tanpa menghubungkan dengan sejarahnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian tersebut yang pertama, para ahli bahasa Melayu cenderung mengabaikan berbagai bentuk bahasa Melayu yang tidak sesuai dengan norma baku. Hal ini menyebabkan bentuk-bentuk bahasa Melayu yang sebenarnya sangat berguna untuk mempelajari sejarah bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu lisan, terabaikan. Mereka juga menunjukkan sikap penolakan terhadap pengaruh bahasa asing. Kata-kata pinjaman dari Persia, Arab, atau Jawa dianggap sebagai pencemaran dan bentuk-bentuk bahasa Melayu yang memperlihatkan kosakata pinjaman tapi mengabaikan pengaruh bahasa asing terhadap struktur gramatikal bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, evaluasi bersifat normatif ini dipengaruhi oleh faktor para ahli bersikap merendahkan bahasa Melayu yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, seperti bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Ini seringkali menjadi jembatan komunikasi antara penutur bahasa Ibu Melayu dan penutur bahasa Melayu sebagai tatanan bahasa kedua. Ia dianggap tidak layak oleh para cendekiawan bahasa Melayu. Kemudian ada prasasti. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Jawa tengah memberikan wawasan baru mengenai bahasa Melayu pada abad ke-7 hingga ke-9. Meskipun dalam penelitiannya terdapat suatu kesamaan dengan bahasa Melayu modern, bahasa yang terdapat pada prasasti ini menunjukkan adanya perbedaan dalam bidang fonologi, morfologi, dan leksikon. Adanya perbedaan ini memicu terjadinya perdebatan di antara para ahli bahasa tentang hubungan antara bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu modern, serta pengaruh bahasa-bahasa lain pada perkembangan bahasa Melayu. Pemahaman yang bersumber melalui prasasti terdapat pada contoh berikut. Yang pertama ada prasasti Kedu. Prasasti Kedu memberikan informasi mengenai morfologi dan leksikon bahasa Melayu kala itu. Kemudian ada prasasti di Pagaruyung, Minangkabau. Berisi prosa kosakata Sanskerta yang mengandung unsur fonologi dan morfologi. Kemudian juga ada prasasti di Pasai, Aceh. Berisi syair bahasa Melayu dengan tulisan India dan memiliki kosakata Arab.
Oke, jadi selanjutnya ada kesimpulan dari paparan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa bahasa Melayu selama ini seringkali dikaji dengan pendekatan normatif yang mengabaikan keragaman dan dinamika bahasa di masyarakat. Pengkajian tersebut cenderung fokus terhadap bentuk bahasa yang baku dan mengabaikan bentuk-bentuk bahasa Melayu lain yang terpengaruh oleh bahasa asing dan bahasa Melayu yang digunakan sehari-hari. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penelitian atau pengkajian semakin berfokus pada bahasa Melayu kuno melalui penemuan prasasti-prasasti yang membuka ruang pemahaman yang lebih objektif dan menyeluruh tentang hal tersebut memperlihatkan kekayaan dan keragaman bahasa Melayu dan membantu menggali hubungan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu modern serta pengaruh bahasa lain terhadap perkembangan bahasa Melayu. Sekian presentasi kami mengenai sejarah bahasa Melayu. Teman-teman, apabila ingin mengajukan pertanyaan dan sumbang saran, alangkah baiknya teman-teman bisa komen di bawah. Dan intinya kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 5 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.